Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma Hidayah dari Sosiologi 2019B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu teori kritis dari Theodor Adorno, yakni teori industri budaya. Theodor Adorno atau Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno merupakan salah satu tokoh teori kritis masa Frankfurt dan juga seorang sosiolog dan filsuf dari Jerman. Ia lahir di Frankfurt pada tahun 1903 dan meninggal pada tahun 1969. Dialectic of Enlightenment merupakan buku hasil kolaborasi dari Theodor Adorno dengan Max Horkheimer. Buku ini menjadi salah satu masterpiece dalam disiplin ilmu sosial karena memiliki pengaruh yang cukup besar di masyarakat, terutama terhadap perkembangan teori kritis. Pemikiran-pemikiran Theodor Adorno dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Marxian seperti Karl Marx, Immanuel Kant, Sigmund Freud, Nietzsche, dan tokoh-tokoh lainnya. Sedangkan pemikiran-pemikiran dari Theodor Adorno mempengaruhi tokoh-tokoh seperti Jürgen Habermas dan Herbert Marcuse. Lalu, istilah industri budaya atau kultur industri pada awalnya digunakan oleh Theodor Adorno dan Horkheimer ketika mereka membicarakan tentang budaya massa. Mereka lebih memilih istilah industri budaya dengan tujuan politis, yakni mengkritis pemaknaan budaya massa yang cenderung dipahami sebagai budaya yang muncul secara spontan dari manusia. Sedangkan menurut Adorno, budaya massa yang ada saat ini di era modernitas dan di era kapitalis saat ini bukan berasal dari ekspresi atau dari rakyat sendiri, melainkan merupakan produk dari industri seni sendiri. Dengan teori industri budaya inilah, Theodor Adorno ingin menekankan kepada masyarakat bahwa budaya yang diproduksi secara masif saat ini bukanlah berasal dari ekspresi kultural rakyat kebanyakan, melainkan merupakan produk industri yang hanya menginginkan keuntungan semata. Teori industri budaya ini ingin menyatakan bahwa industri budaya membentuk selera dan kecenderungan massa, sehingga mencetak kesadaran mereka atas kebutuhan-kebutuhan palsu. Maka dari itu, industri budaya berusaha mengaburkan kebutuhan-kebutuhan real yang ada di masyarakat, sehingga industri budaya ini sangat efektif dalam menjalankan hal tersebut sehingga orang tidak menyadari apa yang sedang terjadi saat ini. Karakteristik industri budaya adalah munculnya struktur bentuk yang serupa antara satu produk dengan produk lainnya. Misalnya, kalau kita lihat seperti dalam industri musik, banyak kemiripan antara musik yang satu dengan musik yang lain, baik dalam instrumen, lirik, tema-tema, maupun aransemen dari musik tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena adanya teknik-teknik industri kontemporer yang sejalan dengan pertimbangan ekonomis dan administratif yang cukup efektif serta menguntungkan secara finansial bagi para penguasa atau para kalangan atas yang mengendalikan industri budaya ini. Tes tipikal dari industri budaya ini tidak lain adalah hanyalah sebuah komoditas. Dari awal hingga akhir, dari produksi, distribusi, hingga penjualan, semuanya dalam industri budaya ini secara langsung sangat membutuhkan tindakan kreatif yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan secara finansial. Keuntungan secara finansial ini menjadi tujuan dalam ideologi serta menjadi wilayah independen dari kekuatan penjualan komoditas kultural yang harus diperoleh dengan segala cara. Industri budaya sebagai industri telah memproyeksikan budaya melalui alat reproduksi mekanis dengan tujuan memelihara dominasi atas massa. Budaya massa seperti film, musik, radio, televisi, dan lainnya saat ini menurut Adorno dikontrol oleh korporasi-korporasi besar tanpa ada campur tangan dari negara. Melalui alat berupa modal dan teknologi, industri budaya telah menghambat perkembangan individu yang otonom dan mandiri, yang menilai dan memutuskan secara sadar untuk diri mereka sendiri.
Adorno berpendapat bahwa industri budaya mengakibatkan perubahan dalam karakter seni. Budaya dalam industri budaya telah menjadi komoditas paradoks yang melunturkan nilai-nilai seni yang ada. Menurut Adorno, industri budaya ini hanya sekedar meniru gaya seni murni untuk dilihat sebagai seni. Menurutnya, seni dan budaya kemudian hanya menjadi sebuah perpanjangan dari realitas untuk memproduksi sebuah kebohongan dan menghancurkan kebenaran. Budaya menjadi industri karena lebih mementingkan keuntungan besar daripada meminati nilai-nilai seni sebagai bentuk kritis dari kebebasan manusia. Menurut Adorno, seni telah menjadi komoditas dalam pasar, yang berarti seni tidak lagi dipandang sebagai high culture tetapi low culture. Akibatnya, nilai-nilai artistik dalam sebuah seni direduksi menjadi sebuah komersialisasi. Radio dan film yang sebelumnya mempresentasikan diri mereka sebagai seni, kini tidak lagi menampilkan diri mereka sebagai seni. Radio dan televisi saat ini tidak lain hanyalah usaha yang digunakan oleh para kaum atas untuk melegitimasi industri budaya yang sengaja diproduksi. Adorno dan Horkheimer, industri budaya telah berkorelasi dengan anti penjarahan karena secara terselubung mengekang rasio manusia melalui instrumen modal dan teknologi. Jika tujuan utama penjarahan adalah untuk membebaskan manusia dari mitos dan untuk menjamin kebebasan individu untuk berpikir, maka industri budaya hanya membawa manusia pada penindasan dan dominasi. Masyarakat sebagai konsumen industri budaya mendapat pengaruh yang seringkali berada di luar nalar. Masyarakat menikmati suatu produk budaya sebagai representasi kehidupan nyata. Melalui produk budaya yang ditayangkan, masyarakat bisa merasakan emosi dan empati yang sama sehingga menjadi penonton yang kehilangan nalar kritisnya. Atas nama seni, mereka yang memiliki modal berusaha untuk mengakomodasi berbagai pertunjukan yang terkadang berbiaya mahal. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah industri budaya itu selalu berkonotasi negatif dan memiliki tujuan kapitalisasi terselubung seperti yang dikatakan oleh Adorno dan Horkheimer? Melalui industri budaya berupa seni, manusia dibuat seolah-olah mati suri dan terjebak dalam arus fetisisme komoditas. Maksud dari pernyataan ini, di bawah kondisi kapitalis, seni menjadi suatu bentuk pekerjaan yang teralienasi, karena seni berubah status menjadi komoditas dalam pasar. Sehingga para pekerja seni tidak beda atau sama halnya dengan para pekerja buruh yang dibayar. Namun yang perlu diperhatikan adalah seiring dengan meningkatnya jumlah industri hiburan dan industri budaya, semakin terbuka pula ruang publik untuk mewadahi masyarakat yang benar-benar menghargai seni dalam arti sesungguhnya. Seperti yang konsep industri budaya yang dibawa oleh Adorno dan Horkheimer melupakan sisi resistensi. Pada masa kini yang disebut tahap kapitalisme lanjut, manusia cenderung tidak mau diperbudak oleh industri. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai komunitas independen. Yang menjadi tandingan dari budaya industri. Namun pada kenyataannya manusia saat ini telah memiliki kemerdekaan untuk mengutarakan gagasannya masing-masing. Mengenai produk budaya industri, saat ini telah bermunculan subkultur atau budaya tandingan yang memberikan ruang untuk berpikir secara dialektis dan logis. Subkultur tersebut seringkali menghasilkan produk budaya yang dinilai lebih bernilai seni. Tesis Adorno dan Horkheimer yang menyatakan dibutuhkannya intervensi dari institusi berupa pemerintah atau lembaga agama untuk mengembalikan hakikat manusia seutuhnya terbantahkan. Kenyataannya pada masa kini manusia memiliki kemampuan untuk menentukan rasionalitas mereka secara pribadi. Demikian penjelasan saya tentang teori industri budaya dari Theodor Adorno. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.